warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Sinta Diarviani. Sesuai dengan postingan aku kemarin di Instagram, aku memang bukan ngadain sih, aku ngebuka untuk Q&A karena masih banyak banget yang bertanya-tanya tentang kejadian aku kemarin di DM Instagram. Tapi karena nggak mungkin aku buka satu persatu, makanya aku coba untuk adain Q&A dan di post, dan aku lebih senang sebenarnya ngebacain komen dibanding ngebacain DM-nya. Jadi cus, langsung aja kita ke pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Devina Reza. Gimana perasaan setelah semua ini, Mbak? Lebih ikhlas dan plong atau justru malah nambah beban? Sehat-sehat ya, Mbak. Oke, pertanyaannya dari Kak Devina. Alhamdulillah banget setelah belum sepenuhnya lepas sih, karena kan memang kebetulan belum urus perceraian juga. Tapi setelah kejadian kemarin, setelah tahu semuanya, setelah dibuktiin sendiri, itu benar-benar rasanya udah plong banget, udah terbebas dari beban, rasanya seperti itu. Kalau ngerasa beban sih kayaknya sekarang udah malah justru nggak ada beban sama sekali, malah lebih happy aja, lebih fresh aja, lebih plong aja. Ya kayak gitu deh, lebih enak aja pokoknya sekarang berdua sama anak. Oke, next question dari Fatika Darin. Bahas dendam terbaik yang akan kakak lakukan setelah ini apa, Kak? Nggak ada niat balas dendam apapun. Aku tuh cuman pengen sebenarnya kemarin itu pengen ngebuktiin aja sih ke orang-orang yang nggak percaya kalau suami aku seperti itu. Tapi setelah penggerebekan itu, keesokan harinya, 2 harinya itu sebenarnya hati aku tuh jujur udah maafin dan nggak ada mau dendam apapun, nggak ada sama sekali. Yang penting aku sih cuman berharap kalau suami aku tuh inget anaknya. Cuman itu aja sih. Kalau untuk balas dendam nggak ada mau balas dendam, udah diikhlasin, udah dimaafin untuk mereka berdua gitu. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Widya Ningsih 83_. Jesslyn nanyain papanya enggak, Kak, untuk sekarang. Terus gimana perasaan kakak sekarang? Enggak, dia nggak nanyain ayahnya dan dia nggak nyariin ayahnya. Ini aku jawab jujur aja ya, karena selalu aku nanya sama Jesslyn kadang kalau dia habis mandi lagi aku pakein baju. Jesslyn, Zizi, kan panggilan dia di rumah Zizi kan. Zizi, ayah kemana? Zizi, kangen ayah nggak? Gitu-gitu. Jadi ya gimana ya, bukan aku yang ngajarin, tapi nggak tahu, mungkin insting seorang anak. Karena sejujurnya memang si Jesslyn juga tuh nggak terlalu dekat sama ayahnya, karena mungkin dia juga udah terlatih ya, karena ayahnya juga pekerjaannya seperti itu kemarin, jarang ada waktu juga buat anaknya. Jadi ya udah sehari-hari sama aku aja. Jadi dia nggak ketemu ayahnya pun sebenarnya nggak masalah, karena yang aku tahu ya, anak biasanya kalau deket banget sama ayahnya itu, kalau ditinggal sama ayahnya pasti kan selalu ada aja tuh sakit, entah rewel. Tapi ini alhamdulillah ya Allah, sama sekali nggak ada rewel, nggak ada sakit. Ya mudah-mudahan kedepannya selalu sehat ya. Oke, lanjut. Next question dari Rushidinam. Alasan bisa mergokin suami yang lagi selingkuh tanpa drama nangis-nangis dan emosi, Kak. Masih penasaran kok bisa sekuat itu. Apa nyoy? Alasan mergokin suaminya. Oh, udah. Oke, alasan mergokin suami karena kemarin tuh sebenarnya kita tuh nggak ada niat buat mergokin dia. Awalnya itu justru malah kita tuh mau ngambil motor, karena motor yang papa aku beliin untuk aku jualan dulu kemarin itu nggak dibalik-balikin sama dia dan kebanyakan alasan. Nah, udah deh, karena kemarin PPKM kan, jadi kita tuh perginya itu malam, jam 11:30 dari sini. Ya udah, karena memang
kita itu sebenarnya jujur udah curiga sama dia karena dari omongan-omongan tetangga juga kan. Jadi prinsipnya kita mau ke sana itu ya cuma mau ngambil motor, tapi kalau memang ketemu sama mereka berdua ya udah alhamdulillah sekalian diselesain. Seperti itu. Terus pertanyaannya apalagi tadi Nyoy? Alasan mergokin sama apa? Nggak niat mergokin, karena kan memang kita niatnya mau ngambil motor, tapi nyampe sana ternyata ada 2 orang itu, ya udah sekalian dikelarin kan gitu. Dari Wiwik Halifah, masih mau balik lagi nggak sama suami? Kalau seumpama suami berubah demi anak mungkin? Enggak kayaknya, karena alasannya karena dia ngasih alasan ke aku kemarin kenapa dia bisa seperti itu aja, itu udah nggak logis ya menurut aku. Ditambah yang terdahulu dia ngelakuin hal yang sama pun kan janjinya seperti itu, bakal berubah lebih baik, nggak bakalan seperti itu. Jadi menurut aku udah cukup kesempatan yang aku kasih, jadi lebih baik sekarang hidup masing-masing aja gitu deh. Jadi kalau untuk balikan kayaknya enggak. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Akila Rara. Apa yang Kasinta Diarviani lakukan ketika ada haters yang menyinggung masalah kemarin dan bawa-bawa tentang anak? Oh iya, kemarin tuh ada yang bilang ngapain sih grebek-grebek kayak gitu, harus bawa-bawa anak. Oke, yang pertama di sini di rumah Bekasi ini semuanya ikut. Tante aku, mama aku, om aku semuanya ikut. Terus adik aku ini lagi kebetulan lagi pergi, jadi rumahnya kosong, nggak ada yang bisa ngejagain si Jesslyn. Dibawalah dia ke rumah itu. Udah sampai di sana itu memang sih dia ikut masuk dan melihat sedikit kejadian kemarin, tapi itu nggak berlangsung lama kok. Setelah suasana semakin memanas, dia langsung diambil sama tetangga aku, langsung dibawa ke rumah tetangga aku main di sana gitu. Jadi dia nggak ngelihat semuanya kejadian itu, dia cuman sedikit aja, dan alhamdulillah anaknya baik-baik aja, nggak ada rasa trauma, nggak rewel atau gimana-gimana, nggak ada sampai sekarang. Cus, langsung. Oke, ini pertanyaan dari Kak Ra.teach. Setelah luka yang kakak alami, apakah kakak masih memberikan maaf kepada suami kakak? Jelas, aku ngasih maaf ke mereka berdua, karena setelah penggerbekan itu juga aku ngerasa aku salah. Bukan salah gimana ya, maksudnya sebenarnya gue juga nggak salah-salah amat sih, tapi tetap aja setelah penggerbekan itu gue ngerasa gue lega, dan sebenarnya nggak ada dendam apa-apa sih buat mereka. Kalau udah diikhlasin dan udah dimaafin juga. Dan apa kalian tetap akan membesarkan anak bersama setelah berpisah atau tidak, Kak? Ya terserah dari ayah Jesslyn ya, kalau memang dia masih mau ngebesarin, masih mau tanggung jawab untuk ngebesarin si Jesslyn sih, aku nggak pernah ngelarang dia mau berhubungan, mau ngebesarin, mau menafkahi, nggak pernah lah aku ngelarang buat ini itu. Aku juga nggak akan pernah memutuskan silaturahmi dia ke anaknya, karena bagaimanapun juga Jesslyn dan adiknya itu ya darah daging ayahnya. Jadi sewaktu-waktu kapan dia mau ketemu sama Jesslyn dan adiknya pun it's okay, silahkan gitu. Dari Kak Mabes FH2, lain dari yang lainnya, saya ingin bertanya kenapa kakak bikin keterangan di bio daftar sosmed kakak dan keterangan tidak begitu aktif? Iya, karena setelah kejadian kemarin, Masya Allah terlalu banyak. Di Instagram aja kalau dihitung-hitung ada 30-an deh akun fake aku. Terus di TikTok juga ada beberapa akun fake aku, di Facebook juga, makanya aku kasih keterangan seperti itu, jadi mereka nggak salah gunain. Dari Kak Amelia GW26, Kak, gimana kalau mantan suami minta maaf terus mohon gak cerai dan ingin memperbaiki diri, apakah kakak akan memaafkan dan menerima dia kembali? Kalau untuk memaafkan ya pastilah udah dimaafin, Allah aja maafin umat-umatnya kan, masa kita gak maafin yang sesama umatnya. Jadi kalau maaf udah dimaafin dari kemarin-kemarin.
Tapi kalau untuk memperbaiki diri dia, ya mungkin dia bisa mungkin dari kejadian kemarin dia bisa jadi pembelajaran buat dia nanti ke depannya, kalaupun nanti dia nikah lagi dengan pasangannya, ya mudah-mudahan nggak seperti ini lagi. Dan untuk balikan kayaknya sepertinya udah nggak bisa lagi. Terus dari Kak 13 Anggraini Feby, ini sih yang sekalian banyak juga sih yang nanya, suatu saat anak-anak akan melihat atau mungkin mendengar rekam jejak ayahnya, jejak digital lah yang istilahnya. Gimana reaksi kakak? Untuk saat ini sih belum kepikiran gimana nanti aku ngejelasin sama Jesslyn kalau nanti dia nanya. Tapi seiring berjalannya Jesslyn semakin besar dan dia udah ngerti, mungkin di situ udah waktunya untuk aku ngomong sama dia. Tapi kalau untuk sekarang sih belum kepikiran sama sekali apa yang harus aku omongin ke dia. Terus tapi misalnya tapi aku sering sih ngomong sama dia, Jesslyn kita berdua aja, bertiga sama adik nggak apa-apa ya. Dia selalu ngomong, karena memang anaknya belum bisa ngomong, jadi tapi dia ngerti apa yang kita omongin tuh, dia ngerti. Jadi ya udah, nanti pun kalau udah gede dan udah harusnya waktunya aku ceritain, ya aku bakal ceritain seada-adanya tanpa dia harus membenci ayahnya. Kalau untuk sekarang belum kepikiran mau diceritain apa, belum kepikiran karena dia juga kan masih terlalu kecil. Dari Kak Wi. Nah, jenis calon dedenya Jesslyn apa Kak? Dan nanti pas dedenya Jesslyn lahir siapa yang bakal azanin? Belum pasti sih, karena 2 bulan yang lalu dibilangnya laki-laki, di bulan kemarin dibilangnya perempuan. Jadi next insya Allah bulan ini mau periksa lagi, mudah-mudahan udah pasti. Dan mudah-mudahan apapun jenis kelaminnya, yang penting nanti lahirnya sehat, normal, gak ada satu kekurangan apapun. Terus siapa yang bakal azanin? Ya kalau memang ayahnya masih mau ngazanin, ya silahkan. So kalau memang dia gak datang dan gak mau ngelihat anaknya, ya masih banyak kok, masih ada adik aku, masih ada papa aku gitu. Jadi bukan masalah sih sebenarnya. Dari Kak Reini Saputri, bagi resep dong Kak, followers cepat naik dan biar di centang biru. Pak, apa ya? Apa? Ya kaget lah, orang gue waktu itu lagi masakin buat Jesslyn, terus tiba-tiba kenapa ini notif Instagram banyak banget yang masuk, selamat ya udah verified, selamat ya udah centang biru. Ya nggak tahu juga sebenarnya gimananya, kok bisa centang biru juga nggak tahu. Kalau memang ya mudah-mudahan ada rezekinya sih di situ. Dari Kaputri _Anastasia_A, apa yang ada dalam hati dan pikiran kakak di saat orang lain berpikir buruk tentang kakak? Mereka nggak tahu aku, mereka nggak tahu cerita lengkap aku, mereka nggak tahu tentang kehidupan aku, jadi cuekin aja. Yang tahu aku kan cuman aku, keluarga aku. Jadi ya terserah lah di luar sana orang-orang pada mau ngomongin aku apa, mau ngomongin aku buruk tentang apa, tapi yang tahu semuanya itu cuma diri aku sendiri. Oke? Dari Kak Konsa _Humairah, Kak dapat mengambil hikmah apa dari kejadian ini? Nggak tahu gua. Ada hikmahnya. Dari Kak Anggi GPM, mau tanya planning kedepannya buat masa depan kakak dan anak setelah masalah ini, apa akan bekerja atau usaha-usaha? Jujur aku waktu sebelum nikah itu aku kerja, aku punya usaha online shop juga, tapi setelah menikah aku resign dari kerjaan, tapi aku masih sedikit demi sedikit punya usaha sampai akhirnya aku hamil dan aku stop usaha aku.
Terus habis itu aku lahiran, aku fokus ngurus Jesslyn. Dan di saat pandemi kemarin aku usaha lagi tuh dengan jualan makanan, ngebantuin suami aku, karena waktu itu kan memang lagi pandemi dan ya bantu-bantu untuk kehidupan sehari-hari lah. Terus abis itu kalau untuk kedepannya sih mudah-mudahan ada rezekinya, aku pengen ngehidupin lagi online shop aku. Harapannya ya aku pengen ngebahagiain, maksudnya gimana ya, jadi gini, selama dari mulai aku gadis, aku tunangan, aku nikah, aku punya anak, itu pure papa sama mama aku masih ngebantuin aku. Istilahnya setelah aku nikah pun 60% dibantuin lah sama papa mama aku untuk keperluan anak aku. Jadi sekarang rasanya kayaknya pengen gantian aja gitu, ngebahagiain mereka, biarin aku aja yang menafkahin Jesslyn gitu. Maksudnya papa bolehlah bantu-bantu sedikit aja, tapi semua keperluan Jesslyn, semua kebutuhan Jesslyn biar aku aja. Makanya itu aku pengen kerja lagi, pengen ngebuka online shop aku lagi yang udah lama vakum, kayak gitulah kurang lebihnya. Ini gimana sama anak-anak aku, sedangkan aku sama Jesslyn aja dari bayi itu nggak pernah terpisahkan. Maksudnya aku kadang ke belanja kemana, ke Indomaret, ke Alfamart aja tuh kayaknya ya Allah kayak udah lama gitu ninggalin dia. Jadi aku mikir lagi kalau aku mesti kerja kantoran. Jadi makanya kemarin aku buka usaha tuh di rumah jualan makanan pas suami aku kena pandemi itu kan. Maksud aku bisa kerja, aku bisa ngasilin uang, tapi aku masih ada waktu untuk anak aku. Jadi sekarang aku mikir ke depannya juga seperti itu, karena dalam hati aku jujur aku udah capek untuk kerja kantoran, udah nggak mau untuk kerja kantoran. Makanya aku memanfaatkan yang ada, makanya teman-teman aku, jujur aku maksudnya bukan kuper sih, maksudnya apa sih, nggak terlalu ngerti maksudnya ya, nggak kepikiran bakal dapat endorse atau gimana. Iya, emang nggak kepikiran bakalan dapat endorse, tapi karena support sama dukungan teman-teman dan keluarga, ya udah dicoba. Lu nggak bakalan tahu kalau lu nggak nyoba. Siapa tahu ada rezeki Jesslyn sama adeknya. Siapa tahu ini ya salah satunya. Iya, salah satunya. Ya udah, akhirnya karena support dan dukungan itu, dan ada alhamdulillah teman. Sebentar Nyoy, dia nangis. Maaf ya guys, baterai kameranya habis, jadi lanjutnya lewat handphone. Jadi lanjut tadi sampai di tadi adik gue nanya YouTube mau dibawa kemana. Sampai sekarang sih belum ada pemikiran, ya dijalanin aja. Mudah-mudahan ada rezekinya di situ. Ya udah, alhamdulillah. Tapi untuk sekarang sih udah nggak mikirin. Maksudnya belum mikirin sampai dapat penghasilan dari YouTube, dapat gaji dari YouTube. Yang penting sekarang dijalanin aja. Terus juga tadi gue mau ngomong apa ya? Dan mungkin Q&A kali ini cukup sampai di sini aja. Semoga teman-teman yang semoga teman-teman yang udah nanya dan udah aku jawab udah puas dengan jawaban aku. Kalau memang belum puas juga maafin, karena memang aku masih banyak kurangnya, masih harus banyak belajar, dan yang belum pertanyaannya belum dijawab sama aku, mungkin next question ya, next aku buka Q&A lagi. By the way, untuk janji aku punya sedikit rezeki lah ya untuk 4 orang yang pertanyaannya menarik, udah aku pilih juga sama adik aku. Mudah-mudahan berkah untuk kalian, bisa ngebantu kalian walaupun cuma sedikit. Setidaknya jangan nge-follow aku hanya untuk mau rezekinya aja ya. Kita berteman, salah deh gue, ntar lu potong aja ya. Dan untuk yang udah aku janjiin, aku udah pilih 4 orang yang pertanyaannya menarik. Insya Allah besok
kalau nggak lusa aku posting ya, aku update siapa pemenangnya ya, walaupun cuma sedikit, insya Allah bisa membantu kalian, bisa berkah buat kalian, rezeki buat kalian. Udah mungkin cukup segini dulu Q&A aku malam ini, karena kebetulan juga udah malam. Jangan lupa aku mohon supportnya, doanya, semoga kedepannya aku menjadi lebih baik, semoga Jesslyn itu jadi anak yang sehat, anak yang kuat, kandungan aku juga sehat-sehat sampai persalinan nanti, amin. Oke deh, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya, untuk support aku di YouTube aku ini. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari aku dan Jesslyn. Bye.